Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami juga mengucapkan Shalom bagi para penonton, pendengar di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulai acara belajar Alkitab dan doa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan, bahkan dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan, sucikan hati kami, Tuhan tolong kami berikan kesehatan, Tuhan tolong kami supaya hati dan pikiran seluruh keberadaan kami arahkan kepada belajar firman Tuhan dan doa pada malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami yang melayani, yang ikut ambil bagian di dalam acara ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang di rumah. Berkati mereka semua, sama seperti Tuhan memberkati kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang belajar dari surat 1 Yohanes pasal 3. Kita akan mulai membaca dari ayatnya yang pertama. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata dalam keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, di sini Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita itu kasih karunia yang amat besar. Kita orang yang seharusnya dihukum, orang yang berdosa, mengabaikan Tuhan pada awalnya. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah, atau disebut sebagai anak-anak Allah. Dari orang yang seharusnya dihukum, menjadi anak-anak Allah, itu merupakan anugerah yang besar, karunia yang besar, pemberian yang besar yang sudah dilakukan oleh Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi orang dunia, orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dia juga tidak bisa mengerti anak-anak Tuhan. Makanya jangan heran kalau kita jujur, kita berbuat baik, disangka bodoh, disangka ini tidak benar, ya itu salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Allah, dan mereka juga tidak mengenal kita. Karena orang dunia tidak mengenal kita, karena mereka tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi, kita selama ada di dunia ini masih belum nyata kelak bagaimana. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali,
Yang sudah pasti kita akan disempurnakan. Kita ada kelemahan, ada sakit penyakit, ada kekurangan. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu, kita akan disempurnakan, kita akan dirubah. Kita bukan hanya tidak ada penyakit, juga kita tidak ada kecacatan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua itu. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum melihat Tuhan yang sebenarnya. Kita hanya melalui suratannya, hanya melalui Alkitab. Tetapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita yang sudah disempurnakan, kita yang sudah dikuduskan dari segala kekurangan-kekurangan kita akan melihat Tuhan muka dengan muka, saudara. Kita akan melihat dengan nyata, saudara. Di dalam ayatnya yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi, kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan bagaimana ya kita akan bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menyucikan diri kita seperti Dia yang suci. Maksudnya begini, bila kita berbuat salah, kita melakukan kesalahan, baik itu disengaja, tidak sengaja, tidak disadari, ataupun kita menyadari, tapi kita berbuat salah juga. Kita harus mengaku kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat 1, pasal 1, ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Ketika kita menyadari kita berbuat salah, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Sehingga kedudukan kita suci dan kita hidup suci. Jadi hidup suci adalah karakter daripada Kristus yang suci. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, maka sebenarnya Tuhan tidak menghendaki. Kalau kita terus-menerus di dalam kegelapan, jangan-jangan kita belum bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia memang tidak mau mengenal kita. Makanya orang Kristen ya ngapain ya buang-buang waktu dan sebagainya. Ngapain buang-buang uang, saudara. Mereka tidak bisa memahami karena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi bila kita sudah mengenal Allah, kita sudah mendapatkan pengharapan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita menjadi anak-anaknya. Sesungguhnya kasih Tuhan, karunia Tuhan itu sangat besar kepada saudara dan saya. Dunia tidak memahami itu. Tapi kita yang percaya, kita memahami bahwa kasih Allah itu amat besar. Ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi perbuatan dosa itu pasti melanggar hukum Allah. Ya, hukum Allah baik yang 10 hukum di dalam hukum Musa, ya. Ada juga di dalam Alkitab ya bagian-bagian yang lain. Bila kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya, itu juga sudah melanggar hukum Allah. Itu sudah berbuat dosa. Kalau kita berbuat salah, melanggar hukum Allah, itu dosa itu harus segera diselesaikan. Karena dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan.
Ayat yang kelima, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, menyatakan dirinya, lalu dia disalibkan, supaya dia menghapuskan segala dosa kita. Supaya dia bisa menanggung dosa kita. Dosa dari Adam, ya, dosa perbuatan, dosa yang tidak sengaja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus datang untuk menghapus dosa kita, untuk menanggung segala dosa kita. Dan di dalam dia, kita tidak ada dosa. Jadi di dalam Tuhan, ya, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, tidak ada dosa lagi. Karena kita masih ada di dalam dunia, kita masih bisa berbuat salah. Tapi ketika kita berbuat salah, kita harus mengaku, membereskan dosa itu. Supaya kita tetap hidup tidak berdosa. Saya selalu ingat ya, kalau naik pesawat atau kalau naik kendaraan, ya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian apa yang tidak enak itu, kalau anak saya bilang begini, saya minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa saya. Jadi takut kalau selama itu ada dosa yang belum diakui, saudara, minta ampun. Baik juga, saudara. Jadi kita itu, kalau kita menyadari, kita harus langsung. Kalau kita tidak menyadarinya, kita mengaku pada malam hari, pada pagi hari, ya. Kita mengaku kalau kita sudah berbuat dosa. Kalau kita sudah menyinggung orang. Kalau kita sudah berbuat salah, tanpa kita menyadarinya. Mengaku mendapatkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, ya. Jadi kalau kita hidup benar, kita sudah terima Tuhan Yesus, itu kita artinya hidup di dalam dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Tidak ada perbuatan dosa lagi. Karena kalau kita berbuat dosa, kita harus mengakui, maka mendapatkan pengampunan dan penyucian. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, jadi tidak mengakui berbuat dosa lagi, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi kalau orang kembali ya berbuat dosa dan tidak melihat dan tidak mengenal dia, berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita tidak sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan itu. Kita tidak melihat anugerah yang besar itu. Bahkan tidak mengenal dia. Jadi ada orang-orang yang tidak mau mengaku, ya dia lama-lama bisa jadi tidak mengenal Tuhan. Dia tidak melihat kasih yang besar dari Tuhan itu. Apakah dia bisa kehilangan kehidupan di surga sebagai anak Allah? Ada dua pendapat, saudara. Ada yang satu berpendapat kalau dia meninggalkan Tuhan, murtad, ya sudah dia kehilangan. Tapi ada juga orang yang berpendapat dia masih belum sungguh-sungguh bertobatnya. Kalau dia sungguh-sungguh sudah bertobat, seharusnya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam dia, kita mencintai kehidupan, merendahkan diri. Kalau kita berbuat salah, kita mengaku kepada Tuhan, memohon ampun. Tuhan akan mengampuni dan menyucikan saya dan saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi, Pak Yohanes memberitahukan kepada orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang sudah percaya, jangan kita mau disesatkan.
Jadi ada orang-orang yang menyesatkan, saudara. Menyesatkan itu menyatakan, ya nggak apa-apa, tidak terlalu suci, ya nggak apa-apa, dosa dikit-dikit nggak apa-apa. Yang benar itu begini, ya. Padahal dia bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang menyesatkan, ya, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita jangan mau, saudara. Kita tidak mau mengajak orang yang sudah punya gereja, saudara. Jadi kalau ada orang yang sudah punya gereja, saya menganjurkan jangan ngajak-ngajak ke gereja GSK. Ya, jangan. Tapi kita juga jangan mau, kita kalau sudah menjadi anggota gereja Sidang Kristus, ya, saudara ada yang ngajak-ngajak, berarti yang ngajak-ngajak itu, ya, tanda tanya apakah dia benar, atau dia merasa lebih benar daripada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan mau disesatkan. Dan kita juga tidak boleh menyesatkan orang lain. Karena pada saat kita menyesatkan orang lain, ya, kita berbuat salah. Kita mendapat hukuman 2 kali lipat, saudara. Lebih baik kita mengambil batu dan menenggelamkannya ke dalam danau. Orang yang mengajar yang salah itu tanggung jawabnya besar. Ya, seperti kalau saya mengajarkan itu tidak boleh salah. Kalau salah, saya tanggung jawabnya lebih besar daripada yang mendengarkan, daripada yang tersesat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya para pengajar harus belajar dengan baik. Sudah belajar dengan baik, kalau masih salah, ya kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Kita bisa salah, saya bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak bisa salah. Tapi Pak Yakobus memberikan nasihat, jangan mau disesatkan. Orang yang menyesatkan itu, ya bisa saja mereka adalah orang-orang yang dekat, saudara. Tapi kita jangan mau disesatkan. Saudara jangan mau disesatkan. Ya. Ayat 8, barang siapa yang tetap berdosa, ya, berasal dari iblis. Jadi kalau tidak mau bertobat, ya berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi perbuatan iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau pada kitab Kejadian, ya, bagaimana Adam dan Hawa itu lebih mempercayai perkataan iblis. Iblis yang membujuk, ya, dan dia harusnya berpegang kepada perkataan Tuhan, tapi iblis lebih mempercayai perkataan iblis. Adam dan Hawa lebih mempercayai perkataan iblis. Dia meragukan firman Tuhan, maka akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa terus makin hari makin banyak. Kristus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dosa saudara dan dosa saya. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Jadi pekerjaan iblis melalui godaan-godaannya, pencobaannya itu dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Berarti apa? Pencobaan-pencobaan yang lain itu sudah dikalahkan. Yang paling berat, yang paling susah itu maut. Tapi maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam surat Korintus, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi melalui kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup bila berbuat dosa, kita mengaku kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa, ya, karena kita sudah mendapatkan
pemberian kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perbuatan-perbuatan iblis itu sudah dibinasakan oleh Tuhan Yesus melalui salib dan kebangkitan. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan tidak ada perbuatan dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada benih ilahi, ada kehidupan rohani, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita kalau berbuat dosa, ya kita tidak damai. Oleh karena tidak damai ini, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Jadi ada pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kepada saya, kepada saudara. Dengan kehilangan kedamaian, tidak tenang, saudara. Ada apa ini? Ya Tuhan, kalau saya sudah berbuat salah, ampuni segala dosa saya. Saya kembali kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab di dalam kita ya ada benih ilahi, ada Roh Kudus, dan kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Dosa tidak boleh ada di dalam kita lagi, di dalam orang yang percaya. Itulah yang dimaksudkan oleh Pak Yohanes, saudara. Ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi itu anak iblis, tapi anak Allah adalah orang yang berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, ya, kalau kita tidak buat kebenaran, berarti kita anak-anak iblis. Ya, bukan berarti anak iblis itu ada tanduknya, ya, tidak, ada ekornya, tidak. Ya, anak iblis juga ya bisa menyanyi, malahan lebih rajin barangkali doanya. Ya. Tapi mereka melakukan hal itu bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, barangkali itu adalah untuk kehendak dirinya sendiri, untuk mementingkan dirinya sendiri. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berasal dari Allah, kita harus berbuat kebenaran dan mengasihi saudara kita. Ya, saudara kita ini ya bisa kakak, adik, paman, bibi, ya bisa juga ya teman-teman di dalam gereja, ya Pak Paulus, ya saudara kita, anaknya anak saya juga, ya Ibu Melan, ya, saudara saya, anaknya anak saya juga, ya saudara-saudara ya di sini, Ibu Marta, ya saudara-saudara yang lain, itu adalah saudara-saudara kita. Saya juga saudara daripada saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya harus mengasihi saudara, saudara harus saling mengasihi, saudara harus mengasihi saya juga. Itulah tandanya kalau kita itu anak-anak Allah. Saudara anak Allah? Amin. Apakah kita mengasihi satu dengan yang lain? Menerima segala kekurangan-kekurangan satu dengan yang lain. Kita harus belajar untuk mengasihi saudara-saudara dan hidup di dalam kebenaran. Itu yang dinasehatkan oleh Pak Yohanes melalui surat Yohanes yang pertama ini. Ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Ya,
Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Kain itu sampai membunuh adiknya sendiri, Habel. Memang awalnya itu persembahan daripada Kain ditolak oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Bukan masalah sayuran dan daging dan darah dan lemak, bukan. Kalau kita belajar dari surat Ibrani, sebabnya Kain tidak mempersembahkannya dengan iman, sementara Habel dengan iman. Dan di dalam surat 1 Yohanes ini dikatakan, ya, ditambahkan lagi, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi perbuatan yang tidak dengan iman itu adalah perbuatan yang jahat. Sebaliknya, kalau perbuatan kita dilandasi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, makanya Habel bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Yohanes memberitahukan kepada kita supaya kita ya berbuat yang benar. Karena kalau kita tidak berbuat yang benar, kita bisa mencelakai saudara sendiri, seperti Kain membunuh saudaranya. Ya barangkali kita tidak sampai membunuh, memotong leher atau memberi racun, ya. Tapi saudara, kalau kita menyesatkan saudara kita, itu sama dengan seperti Kain, ya, membunuh Habel, membawa orang jadi tersesat, saudara. Ayat 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi kalau kita berbuat kebenaran, ya mengasihi saudara-saudara, ada orang yang membenci kita. Siapa orang yang membenci kita? Yaitu orang-orang dunia. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau merendahkan diri. Orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi kalau saudara dibenci, ya, saudara ya mendapatkan aniaya, ya, saudara gajinya dikurangin, ya, saudara barangkali diberi pekerjaan lebih berat, ya saudara. Ya bukan mustahil, orang Kristen kan harus rajin, ya, dikasih kerjaan lebih berat tidak boleh marah, harus tetap bekerja. Ya. Sementara orang lain yang tidak mau bekerja keras jadi benci kepada kita. Itu bisa terjadi, saudara. Orang dunia bisa membenci karena kita bermurah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dunia membenci kita, itu membuktikan bahwa saudara adalah benar-benar anak-anak Allah. Saudara anak-anak Allah bila hidup dalam kebenaran. Saudara adalah anak-anak Allah bila satu dengan yang lain hidup saling mengasihi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama memeriksa hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, mari kita mengakuinya dengan rendah hati kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang berikut kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia, baik di dalam memerangi COVID-19, kita juga berdoa untuk rencana pemerintah yang akan memberikan vaksinasi, ya,
baik berbayar ataupun gratis, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih sakit, ya, mereka yang masih kena infeksi, ya, kita doakan terus supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kita juga berdoa untuk krisis ekonomi, ya. Kita juga berdoa, ya, untuk pemerintah supaya pemerintah diberkati oleh Tuhan, diberikan keamanan, ya, kerjasama. Orang-orang yang tidak mau bekerja sama bisa ditegur oleh Tuhan supaya mereka bisa melunakkan hatinya. Dan Indonesia bisa maju, Indonesia bisa bertumbuh, berkembang, rakyat sejahtera. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia tercinta. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, amin, para menteri, para polisi, tentara, jaksa, hakim, kepala-kepala daerah, sampai ke pejabat-pejabat yang berada di bawahnya. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan kesehatan kepada mereka. Berikan satu hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, tolong supaya mereka bekerja tidak membeda-bedakan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19 ini. Kami menyadari Tuhan, masih banyak orang yang kena infeksi. Lebih-lebih di Jakarta Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menjaga jarak. Mereka taat kepada protokol kesehatan. Supaya mereka bisa disembuhkan. Supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk vaksinasi yang akan segera dilaksanakan. Kami memohon sucikan vaksin-vaksin ini supaya tidak memberi efek buruk. Biarlah efek yang baik saja, yaitu kekebalan tubuh, imunitas. Tuhan, tolong. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk krisis ekonomi, kami berdoa untuk krisis politik. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong pemerintah, supaya pemerintah bisa meyakinkan orang-orang yang mengkritisi, orang-orang yang tidak suka. Tuhan, tolong. Tuhan, jauhkan daripada orang-orang yang mau membuat aksi-aksi. Tuhan, tolong. Tuhan, sentuh hati mereka. Tuhan, lunakkan hati mereka. Tuhan, sadarkan. Tuhan, tolong Indonesia. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, tolong pilkada yang akan segera dilaksanakan di Batam ini, di daerah-daerah lain. Tuhan, campur tangan. Berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Berikan pemimpin-pemimpin yang mau bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Batam, masyarakat Batam. Tuhan, tolong. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurna. Tuhan, kami berdoa supaya pemilu ini juga tidak berdampak kepada penularan. Tuhan, tolong supaya kami, rakyat Indonesia, mau mendisiplin, terus-menerus mendisiplin. Tuhan, tolong Tuhan. Jauhkan daripada wabah bencana, Tuhan, tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, ya. Baik mereka yang sakit ringan, sakit sedang, bahkan sakit yang berat, ya, kita doakan. Kita boleh menyebutkan namanya, saudara. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang stres, ya, yang mengalami gangguan emosi, yang menarik diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ya, kita doakan. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat, ya, yang sedang mencari pekerjaan. Ya, ada pemuda remaja yang sedang mencari pekerjaan, mereka belum dapat, kita doakan. Kita juga bersyukur untuk mereka yang sudah dapat, ya, kita doakan terus. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami penurunan pendapatan, pengurangan gaji, ya.
Kita doakan supaya Tuhan membukakan jalan, memberikan pekerjaan-pekerjaan sampingan ya Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan tolong semua anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya, boleh menyebut namanya, kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, yang mempunyai masalah, kita doakan. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang sakit darah tinggi, mereka yang sakit stroke Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Narko, Pak Menahem, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kasihani mereka Tuhan. Tuhan berikan semangat, hati yang gembira. Tuhan tolong supaya mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan jamah bilur-bilur Kristus menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang kencing manis Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit badan Tuhan. Sakit punggung, sakit tangan, sakit otot, sakit tulang. Kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Tuhan pulihkan. Berikan kepada mereka karakter hati yang gembira, supaya mereka bisa disembuhkan dengan kuasa darah Kristus. Tuhan tolong. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit berat Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Rino Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Rino. Walaupun dia harus cuci darah, tapi dia sehat Tuhan. Tuhan tolong Rino Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan biarlah melalui hal ini Rino bisa percaya dan terima Tuhan Yesus. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada sakit kanker Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan lawan, Tuhan ampuni segala dosa-dosanya. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan kami mau serahkan juga untuk Ibu Melan yang menunggu hasil biopsi, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, hindarkan daripada kekeliruan. Tuhan tolong, Tuhan kalau boleh biarlah semua hasilnya positif, baik, tidak memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurna. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang stres, yang mengalami gangguan, yang memisahkan diri. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Bukakan jalan Tuhan. Berikan kepada mereka pikiran yang terang. Berikan kepada mereka pengharapan yang dari surga. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Aston, Alung, saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong. Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai. Tuhan tolong berikan majikan perusahaan yang baik, sehingga mereka bisa mempunyai pengalaman, bisa mendapatkan bekal. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang gajinya mengalami pengurangan, penurunan. Tuhan tolong, kuatkan iman kami. Tuhan tolong bukakan jalan supaya kami bisa mendapatkan tambahan. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua seruan doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Yang berikut, saudara, kita juga berdoa terus untuk pembangunan rumah Tuhan di Tiban 3 ya. Kita juga doakan kalau Tuhan menghendaki pembelian rumah di sebelah ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita bersyukur Tuhan sudah menolong tahap yang pertama. Kita doakan untuk tahapan yang berikutnya ya. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bila Tuhan memberikan rumah di sebelahnya, ya kita doakan ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol ya, ada toko bangunan, gereja perlu bahan apa? Saya ada yang ada di toko saya, ambil saja bawa ke gereja. Saya bilang jangan, nanti kalau perlu kita beli saja. Dia bilang nggak apa-apa, ambil aja. Ya puji Tuhan, di masa krisis ada aja orang yang mau nyumbang. Ya, kita puji Tuhan. Kita ini sepenuhnya hanya kemurahan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Hanya Tuhanlah yang menggerakkan. Kita doakan terus, kita doakan untuk para donatur, untuk para penyumbang. Ya, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Untuk pembangunan tahap pertama, untuk donatur-donatur yang sudah memberikan dana, pikiran, doa, dan banyak tenaga Tuhan. Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan, tolong mereka, keluarganya, berikan kesehatan, iman yang maju, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau menyerahkan pembangunan tahap yang kedua Tuhan. Tuhan tolong. Kirimkan Tuhan dana-dana Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang hendak Engkau pakai Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Iping, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Aili, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Yana, Tuhan berkati. Mrs. Lim, Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terus-menerus mendukung kami. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan tanah, rumah di sebelah-sebelahnya kami serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan menghendaki kami membelinya, biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Kami mau serahkan segala keperluannya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk perbaikan jalan yang longsor, Tuhan terima kasih. Tuhan berkati tetangga-tetangga, Tuhan berkati saudara-saudara di sana. Tuhan tolong, kami mau serahkan langkah-langkah berikutnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin kami, gembala kami yang agung, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar Batam. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, ya kita doakan. Kita juga berdoa untuk bulan Desember yang dimana kita biasa merayakan Natal, kebaktian Natal, tahun baru, ya kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah Tuhan yang memimpin gereja sidang ini. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk jemaat yang ada di luar Batam. Kita berdoa untuk rencana-rencana di bulan Desember. Kita juga berdoa untuk kebaktian hari Minggu. Ya, kita berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, kita doakan. Mari kita sama-sama kita mengeluarkan suara, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan, Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan berkati dia di sana. Terlebih lagi pada menjelang ujian-ujian, Tuhan tolong, berikan daya ingat yang baik. Tuhan berkati studinya, masa depannya kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Nick, Novi, dan anak-anaknya. Tuhan berkati dengan kesehatan, berkati dengan iman yang maju. Berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan tolong. Kami serahkan anak-anaknya, Tuhan tolong, berikan hikmat bijaksana kepada papanya, mamanya, Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk Lena, Stephen, berikan kesehatan, Tuhan tolong pekerjaannya, Tuhan tolong anaknya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Su, Mr. Lim,
Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, tolong di masa krisis ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Acen, Asyang, anak-anaknya. Kami serahkan Tuhan, jualannya Tuhan berkati Tuhan. Kami menyadari bahwa Malaysia sedang dilanda krisis Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Biar melalui hal ini Tuhan, Asia, saudara-saudaranya bisa melihat kuasa Yesus. Mereka bisa percaya dan terima Tuhan. Tuhan tolong Acen jadikan saluran berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitar sana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Gabriel yang ada di Jogja. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, yang ada di tempat-tempat lain. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara anak-anak kami. Tuhan, kami mau menyerahkan masa depan anak-anak kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sebentar lagi akan memasuki bulan Desember, bulan Natal. Tuhan, kami mau serahkan acara Natal, kebaktian Natal, tahun baru. Tuhan, kami memohon bimbingan Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kami memohon hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Jauhkan daripada mementingkan sendiri Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kan dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian minggu, anak sekolah minggu, demikian juga pemuda remaja, belajar Alkitab dan doa hari Selasa, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pakai kami, Tuhan berkati yang melayani, jadikan pelayanan kami berkat bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang kami layani. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa ini kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita juga akan berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa untuk hal-hal yang belum didoakan, hal-hal yang bersifat pribadi, atau saudara mempunyai pelayanan doa untuk sendiri, untuk keluarga, ya, untuk jodoh, untuk teman hidup, masa depan, pekerjaan, ya. Mari kita sama-sama saling berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang belum percaya Tuhan, baik yang di Sidoarjo, yang di Surabaya, yang di Hong Kong, yang di Bandung, yang di kota-kota lain. Kami serahkan pada Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi terang, untuk supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, masa depan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat, saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang gereja, tidak ikut online. Mungkin mereka sedang di dalam kelemahan, di dalam keraguan, jatuh dalam dosa. Kami serahkan pada Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan sentuh hati mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka rajin untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Berkati pelayanan kami. Supaya semakin hari pelayanan kami sungguh dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, menolong setiap orang yang datang, yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan tolong jemaat-jemaat yang berdoa untuk pelayanan mereka, untuk masa depan mereka, untuk jodoh mereka, kami serahkan kepada Tuhan. Untuk pekerjaan mereka, untuk anak-anak mereka, kami serahkan pada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan dengarlah doa kami. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan.
biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, acara belajar Alkitab doa sampai di sini. Tuhan memberkati. Selamat.